Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kapasa, manapun saja Anda berada? Wah, dia nggak kacau nih mic-nya, ini terpasang gantung ya. Lepas ininya, cantelannya. Oke, jadi hari ini saya mau membahas kembali soal sepak bola, terutama ajang Piala AFF ya. Nah, ini kita punya semangat baru berbekal dari keberhasilan timnas senior lolos di fase grup pada Piala Asia untuk 2023 mendatang. Tentunya ini membuat semangat baru bagi adik-adiknya di timnas U19 yang akan berlaga pada hari ini, tepat Sabtu tanggal 2 nanti malam ya. Itu langsung bertemu salah satu juga favorit juara Vietnam. Tetapi meski difavoritkan, ternyata ada suatu hal yang membuat ternyata Vietnam tidak percaya diri, tidak confident dengan laga pembuka ini, karena langsung bertemu dengan tuan rumah yang jelas juga timnas kita ini difavoritkan ya, karena kualitas dari uji coba udah cukup membuat perubahan progres yang lumayan dari segi permainannya. Jadi Piala AFF ini adalah salah satu kompetisi terbesar di Asia Tenggara, dan setiap negara ini pasti akan menunjukkan permainannya, karena dia berisi pemain muda yang nantinya akan diproyeksikan menjadi tim senior. Nah, terkait dengan tim U19 ini di AFF ini sebenarnya udah berhenti sejak 2 tahun terakhir karena persoalan COVID-19 ya, sejak 2020 ya sampai dengan 2022 sampai dengan 2022. Terakhir itu 2019, 3 edisi terakhir, dan itu juaranya adalah pada saat itu Thailand. 3 tahun terakhir penyelenggaraannya ya kan, berhadapan dengan Indonesia saat itu, dan mereka menang dengan skor tipis 3-2. Itu tahun 2017. Kemudian Malaysia yang pada saat itu menjadi musuh terakhir di pertandingan final berhasil tumbangkan dengan skor 1-0. Akhirnya Thailand mampu merengkuh juara di AFF U19. Dan di Malaysia kemudian maksudnya Malaysia menjadi juara pada 2018, di mana saat itu Indonesia yang menjadi tuan rumah. Malaysia tampil cukup mengejutkan karena dengan menumbangkan Myanmar dengan skor 4-3, dan itu memang tergabungnya waktu itu di grupnya lumayan keras ya, Malaysia. Dan terakhir sebagai peserta yang sifatnya undangan ini Australia di 2019. Australia ini sebenarnya lain benua, tapi dia baik di level senior maupun ini juga bergabung akhirnya ke Asia. Dan di 2019 pada penyelenggaraan terakhir itu dia berhasil mengalahkan dengan skor 1-0. Jadi 2 tahun terakhir Malaysia itu ada di final ya. Terus bagaimana dengan timnas kita sendiri? Itu di 2015 di era Evan Dimas, tim U19 berhasil menjadi juara ya kan, dengan mengalahkan Thailand dengan adu penalti ya waktu itu. Adu penalti setelah bermain imbang. Itu di 2015. Artinya kita baru 1 kali juara nih timnas. Dan sekarang waktunya, karena pada saat itu tuan rumah manfaatkan momentum ya, supaya dengan tuan rumah ini kita didukung oleh para supporter. Nah, ini tentunya menjadi suplemen ganda, di samping memang faktor mental juga memang harus terus dijaga ini. Dan ini ada yang menarik saya bilang tadi, bahwa Vietnam seperti seolah tidak percaya diri hadapi Indonesia. Tapi ini siapa tahu akal-akalan deh. Pemain kita jangan sampai terlena dengan ucapan ini. Ini kan diucapkan oleh pelatih timnas Vietnam, Din Tim Nam. Dia khawatir
soal timnya, karena pemainnya kurang percaya diri dan takut berduel ketika berhadapan dengan timnas U19, ya kan. Nah ini nanti malam bakal bentrok keduanya, ya kan, dan akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi nanti malam. Memang bukan di level senior, tapi rivalitas kedua tim ini memang sudah tetap tercium ya di laga ini, karena prediksinya sendiri nanti ini akan berlangsung seru karena Indonesia maupun Vietnam bertekad mempersembahkan 3 poin di laga perdana, karena pertandingan perdana ini sangat membantu ya, apalagi menang besar ya kan, jelas kepercayaan diri dan mental itu sudah terbangun. Ini kalau kata pelatih Vietnam, tim mereka sendiri memang belum 100% dan masih harus perlu melakukan perubahan, itu menyangkut cara kerja tim dan juga rotasi pemain untuk mengantisipasi kompetisi yang berjarak 2 hari sekali di Piala AFF. Nah, karena alasan berduel itu tadi, ya kan, jadi harusnya memang bisa dimanfaatkan oleh para pemain kita. Apakah itu sebuah taktik atau memang kenyataannya begitu, tapi jangan sampai berpengaruh ya di pikiran pemain kita langsung jumawa atau gimana. Nah, ini rencananya 20-30 nanti digelar. Laga ini juga menjadi laga menjadi pertemuan yang ke-7 Indonesia di ajang Piala AFF U19, di mana pertandingan sebelumnya ini kalau kita bicara head to head ya dengan Vietnam, Indonesia banyak kalahnya, ya kan. Indonesia banyak kalah. Kita punya rekor 4 kekalahan, 1 imbang, 1 menang adu penalti di 2015 tadi, dan juga sekali meraih kemenangan, itu pun dalam waktu 90 menit. Nah, jadi fakta-fakta di situ jelas menjadi modal kurang bagus, ya kan. Nah, pertemuan pertama Indonesia Vietnam itu di 2003. Waktu itu kita, ya kan, 3 gol tanpa balas waktu itu, nggak terkalahkan. Nah, kekalahan terbesar dari Vietnam kita ini didapat timnas U19 dengan skor 6-1 ketika bertanding di Stadion Aung San Stadium pada 12 September 2011. Indonesia baru memetik kemenangan atas Vietnam pada Piala AFF di 2003 sampai 3 gol tambahan waktu itu. Oh ya, saya ralat di 2013 bukan 2015. Waktu itu era Evan Dimas yang digawangi oleh pelatih atau coach lokal kita, Indra Sapri, yang memang punya prestasi luar biasa ya. 3 gelaran dalam 10 tahun terakhir coach Indra itu berhasil mempersembahkan piala untuk Indonesia. Nah, jadi sebelumnya Indonesia vs Vietnam itu 1-3 untuk kemenangan tim tamu pada babak fase grup. Dan pertemuan terakhir Indonesia menang 1-0 atas Vietnam. Momen itu terjadi di Piala AFF 2018. Saat itu yang mencetak golnya adalah Raffi Mursalim. Nah, Sintayong sendiri menyebut bahwa Vietnam dan Thailand ini di ajang ini merupakan lawan yang harus diwaspadai ya oleh timnas kita, karena ini akan menjadi lawan paling berat. Kita tergabung di grup A bersama Myanmar, Vietnam, Brunei, Filipina. Ya, ada 2 venue yang akan menjadi lokasi ini, yaitu Stadion Madia di Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga di daerah Bekasi, ya kan. Memang nggak akan mudah ya. Yang mudah mungkin kalau kita ngelihat dari timnya sendiri, di situ mungkin ada
Brunei dan Filipina. Myanmar juga tidak bisa dipandang sebelah mata ini karena bisa mengejutkan kadang-kadang. Tim ini memang harus dipersiapkan dengan baik. Jadi pada saat lawan Vietnam dan Thailand itu para pemain semua harus fokus, nggak boleh lengah, karena baik Vietnam maupun Thailand itu sementara ini tim terkuat di regional kawasan ASEAN ya, Asia Tenggara. Jadi ada pemain kunci kita juga di sini, Marcelino, Ferdinand, dan Ronaldo Kuate, yang kita harapkan di sini aksi-aksi dribbling-dribblingnya, umpan-umpannya ini nanti akan memanjakan ya kan pemain depan, siapapun bisa mencetak gol gitu. Jadi jangan tergantung dari skill individu ya kan, ada kolektivitas tim yang harus dikedepankan dan ini harus dikurangi ya permainan individu, kecuali memang kreativitas dari skill pemain yang punya skill individu di atas rata-rata itu dibutuhkan ketika memang keadaan buntu. 90 menit menggedor tapi nggak bisa ngegolin itu agak repot juga, makanya perlu akselerasi ya kan. Dan coach Sintayong di sini memang memanggil 30 pemain, 23 diantaranya akan dipilih, sementara Marcelino dan Ronaldo ini akan menjadi pemain paling berpengalaman andai nanti terpilih masuk skuad. Keduanya sudah disertakan timnas senior Coach Sintayong, jadi artinya secara mental ini harusnya sudah luar biasa ya. Mereka ini keduanya diharapkan memberikan saran agar tim lebih baik, ya kan, bisa menunjukkan kepemimpinan mereka di lapangan dengan terhadap yang lebih junior ya. Di piala ini sendiri, AFF ini akan dimulai pada tanggal 2 pada hari Sabtu ini sampai dengan 15 Juli 2022. Yang jelas Vietnam tadi akan menjadi lawan pertama dari timnas U19 kita yang akan dilangsungkan di Stadion Patriot Candrabaga nanti malam. Jadi kawan-kawan sekalian, para supporter dan rakyat Indonesia, ayo segera kita berikan dukungan kepada timnas ya kan, doakan supaya mendapatkan hasil terbaik dan kita bisa merengkuh Piala AFF yang selama gelaran sejak 2002 kita baru hanya sekali ya kan mendapatkan juara. Pada saat itu memang timnas 19 juga masih digawangi oleh angkatannya Evan Dimas CS ya, Evan Dimas, karena memang waktu itu ini memang luar biasa, mereka sampai mengalahkan Korea Selatan waktu itu, South Korea dengan 3-2 ya kan, sampai akhirnya seterusnya tim itu sendiri nggak jelas entah kemana ketika pada saat udah menginjak ke level senior ya. Itu problemnya, kadang-kadang banyak dikritik oleh warganet maupun netizen, kebiasaan kita mengganti pelatih, kemudian bibit-bibit berbakat yang sebelumnya ada di level junior itu akhirnya pecah. Kenapa tidak dipersatukan gitu? Kerangka timnya kan memang harus dipertahankan sejak awal. Seperti negara-negara lain mungkin begitu. Seperti Thailand, dipertahankan tim ini ada utuh. Karena sudah one head, satu hati, satu permainan, satu visi. Dan itu susah gitu loh untuk menyatukan hal yang seperti itu. Mudah-mudahan ini masukan juga ya buat PSSI supaya kedepannya juga lebih baik kepengurusannya, terutama dalam meningkatkan prestasi PSSI sendiri terutama untuk di bola ini ya. Kita harapkan demikian pokoknya. Oke, demikian dari saya informasi hari ini. Jangan lupa nanti malam tonton pertandingan perdana timnas melawan Vietnam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.